Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono. Saya akan bicara kembali tentang PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Tapi saya akan fokus bicara mengenai PPDB bersama. Kebijakan PPDB bersama ini kebijakan yang tiba-tiba muncul di dalam proses pelaksanaan PPDB. Apa itu kebijakan PPDB bersama? Kebijakan PPDB bersama adalah dilibatkannya sekolah-sekolah swasta untuk menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Ada sekitar 89 sekolah dilibatkan dalam proses PPDB bersama ini. Dari 89 sekolah itu akan tersedia bangku sekitar 6.900 lebih. Kebijakan ini tiba-tiba muncul, entah idenya dari mana, kami para orang tua tidak tahu, dan bagaimana penyusunannya dan bagaimana kerjasama antara sekolah swasta dan Pemprov. Nah, yang jadi pertanyaan ketika proses PPDB bersama ini berlangsung adalah bahwa proses PPDB bersama ini hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu PIP dan KJP. Hanya pemegang kartu KJP dan PIP. Sementara pemegang kartu KJP, anak pekerja Jakarta, DTKS, dan apalagi non-afirmasi tidak bisa mengakses bangku bersama yang sekolah swasta ini. Pertanyaannya, lalu untuk apa diadakan PPDB bersama jika tidak diperuntukkan bagi seluruh anak yang ada di Jakarta? Sebuah kebijakan yang main-mainkah ini? Atau apa dasar penentuan hanya diberikan kepada pemilik kartu PIP dan KJP saja? Apakah memang jumlah pemegang kartu PIP dan KJP ini sudah menyamai bangku yang tersedia di sekolah negeri? Tapi rasanya tidak mungkin. Tapi pertanyaan kembali lagi, kenapa hanya untuk pemegang kartu PIP dan KJP? Ada apa dengan Dinas Pendidikan dan Pemprov DKI? Bukankah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan PPDB bersama ini pastinya diambil dari dana APBD? Artinya pula bahwa dana APBD ini harus bisa dinikmati oleh seluruh anak DKI Jakarta yang ingin bersekolah. Ini lagi-lagi ini kebijakan yang saya kira ngawur ketika ada sebuah kebijakan yang diperuntukkan hanya sekelompok anak tertentu. Dinas Pendidikan tidak pernah menjelaskan apa ini maksud dari PPDB bersama ini ketika peruntukannya hanya untuk pemegang kartu PIP dan KJP. Ini sungguh menganaktirikan anak-anak dari kelompok-kelompok lain tentunya. Dinas Pendidikan dan Pemprov harus menjawab pertanyaan ini. Sampai hari ini dalam proses PPDB yang sudah berhasil, dari seluruh rangkaian proses PPDB dari 6.900 lebih itu hanya diakses sekitar 700, kurang dari 800 anak. Artinya apa? Artinya masih ada sekitar 6.000 bangku yang tersedia di sekolah swasta yang tidak tahu mau diapakan. Apakah akan diberikan kepada anak-anak pemegang kartu KJP, kartu pekerja dan sebagainya. Ini kebijakan ini betul-betul tidak betul-betul bukan solusi yang saya kira solusi yang ngawur saya kira. Kami mendesak bahwa sisa bangku sekolah-sekolah swasta ini harus diberikan kepada anak-anak yang sampai hari ini belum mendapatkan sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Karena masih ada begitu banyak anak yang belum mendaftarkan di sekolah-sekolah swasta. Dengan kondisi pandemi seperti ini, saya kira kondisi orang tua murid banyak yang dalam keadaan tertekan dalam hal soal perekonomian. Jadi sudah sepatutnya lah Pemprov dan Dinas Pendidikan ini memberikan bangku yang tersedia di bangku swasta ini yang sekitar 6 ribuan itu harus diberikan kepada mereka.
Karena lagi-lagi anggaran yang dipakai untuk menggunakan PPDB bersama ini anggaran APBD. Lagi-lagi meskipun kami tidak tahu berapa jumlah anggarannya, berapa juga berapa perjanjian seperti apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Betapa tidak terbukanya Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan dalam hal membuat kebijakan PPDB bersama. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Sekali lagi kami ingin sisa bangku dari PPDB bersama ini yang sebanyak 6 ribuan lebih itu harus diberikan kepada anak-anak yang sampai hari ini belum juga mendapatkan sekolah-sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bila perlu diberikan juga kepada anak-anak non afirmasi. Saya kira itu lagi-lagi ini uang yang digunakan, saya yakin adalah uang APBD. Kami ingin juga DPRD menyuarakan mengenai persoalan ini, karena ini kepentingan anak-anak DKI di DKI Jakarta. Tidak boleh lagi ada anak-anak di DKI Jakarta yang tidak bersekolah terhambat karena pembiayaan. Sekali lagi kami mohon bangku yang tersedia harus diberikan kepada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Terima kasih.